Shalom, apa kabar Ibu Bapak Sidang Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan bersama saya Pendeta Larissa Betia. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kami rindu untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga setiap kami yang mendengar diberi kuasa untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10 sampai dengan Wahyu ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan perikop jatuhnya Babel. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 18 berisi pesan kepada umat Tuhan, yaitu sebagai suatu bentuk peringatan sebelum dituangkannya ketujuh malapetaka. Jadi artinya ibu bapak sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan. Peringatan ini bermaksud supaya umat Tuhan keluar dari Babel, kota besar itu. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Babel, kota besar, bukanlah suatu negara. Bukan pula suatu pemerintahan yang punya domisili tertentu di sebuah kota atau tempat tertentu. Tetapi dengan tegas dan jelas mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Babel itu melambangkan suatu kekuatan. Jadi saya garis bawahi, Babel bukan lagi suatu negara atau suatu pemerintah yang dimaksudkan oleh nas kita hari ini. Tetapi Babel, kota besar itu adalah suatu kekuatan. Yang mana dikatakan kekuatan itu merujuk kepada kolaborator daripada gereja-gereja dan juga penguasa-penguasa dunia pada saat itu. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan ini disampaikan supaya umat Tuhan keluar dari kota Babel. Supaya mereka tidak turut ditimpa oleh malapetaka-malapetaka yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10 dan ayat 19 sampai 20 pada hari ini. Sehingga Yohanes menulis Wahyu ini sebagai sebuah peringatan sehingga baik gereja-gereja, baik penguasa-penguasa, secara khusus umat Tuhan yang digambarkan sebagai orang-orang yang tinggal di Babel, segera meninggalkan Babel, sehingga mereka adalah bagian orang-orang yang tidak ditimpa oleh malapetaka. Saudara-saudara, jika kita melihat pada ayat kedua dikatakan, sudah rubuh, menunjukkan kepada Babel. Rubuh yang dikatakan di sini bukan menunjukkan sesuatu bahwa rubuhnya sebuah kota. Tetapi lebih menunjuk kepada kehidupan rohani dari orang-orang yang tinggal. Di mana mereka tidak lagi hidup dalam takut kepada perintah-perintah Tuhan. Di mana mereka tidak lagi hidup dalam takut dan tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi rubuh mengatakan segala sesuatu itu bukan hancur karena peperangan atau bencana alam, tetapi sekali lagi saya menekankan dan menitikkan kepada keadaan rusaknya
hancurnya kehidupan kerohanian orang-orang pada waktu itu. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, rubuh ketika mereka menolak firman Tuhan. Rubuh dikatakan ketika mereka melanggar ketetapan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka telah terjebak pada spiritisme, yaitu mereka mengatakan bahwa orang-orang mati rohnya masih gentayangan. Orang-orang mati itu hidup dalam dunia astral. Kemudian untuk mendapatkan kekayaan secara dunia, mereka melakukan medium-medium melewati para dukun. Kemudian dengan arwah-arwah orang mati yang mereka percaya akan dapat membawa berkat dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu ditulis oleh Yohanes untuk menyampaikan sebuah peringatan agar seyogianya secara khusus umat Allah yang hidup pada zaman ini pula boleh bersama-sama dapat mengantisipasi segala bentuk kemungkinan yang terjadi yang sekiranya dapat merusak ajaran-ajaran yang sehat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, datanglah malaikat pertama untuk menyampaikan pekabaran peringatan. Bahkan juga malaikat yang kedua. Tetapi dikatakan mereka tidak mau mendengar dan menolak itu semua. Sehingga dikatakan Babel, kota besar itu, rubuh. Saudara-saudara, wahyu yang ditulis oleh Yohanes ini juga telah sampai kepada kita. Dan kemudian mengajak kita selaku orang-orang percaya untuk tetap mendengar berita keselamatan yang disampaikan oleh para malaikat. Malaikat yang digambarkan di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disampaikan untuk kita, kita punya telinga untuk mendengar. Kita pun juga diberi kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan. Jika kita tidak digambarkan seperti Babel, kota yang besar itu, yang walaupun dengan segala kekayaan kemegahan, gereja-gereja yang besar dan penguasa-penguasa yang berkuasa, mereka mempunyai segala sesuatunya. Tetapi mereka adalah Babel, kota besar yang telah dirubuhkan. Karena di sana tempat bersarangnya para setan, para penjahat, dan segala sesuatu yang najis dan kotor. Artinya sesuatu yang ilegal dilegalkan. Sesuatu yang tidak benar dibenarkan. Dan oleh karenanya hari ini, wahyu menjadi suatu peringatan bagi kita juga sebagai umat Tuhan. Agar ketika hal-hal yang buruk dan tidak baik datang menghampiri kita, kita mencoba keluar dari sana. Untuk tidak masuk dalam lingkaran yang akan mengikat kita. Karena begitu banyak pesona-pesona yang ditawarkan oleh dunia. Pesona-pesona yang dikerjakan oleh iblis. Sehingga kita akan terjerumus dan masuk di dalam. Hari ini berita keselamatan itu telah sampai kepada kita. Agar kita adalah bagian dari orang-orang yang tidak rubuh. Secara kehidupan rohani. Kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kendati pun kenyataannya ada banyak badai persoalan. Banyak masalah kehidupan yang kita hadapi, tetapi kita berkeyakinan kita mampu melewati segala sesuatunya dengan pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Jadi hiduplah dalam kehidupan rohani yang benar kepada Tuhan. Bukan hanya dalam segala kehidupan jasmani yang kelihatannya beres secara dunia, berhasil dan sukses secara dunia, tetapi di dalam kehidupan rohani, betapa kita adalah orang-orang yang telah hancur dan rubuh. Hari ini Tuhan telah memperingatkan kita dari Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10 sampai dengan ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Agar setiap kita yang mendengar memperbaiki jalan hidup kita, bertobat hidup
bersama dengan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga bagi kami untuk mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Jika tidak seorang pun kami didapati rubuh dalam kehidupan rohani ketika kami melanggar ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Hari ini Tuhan telah mengingatkan kami dari Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai 10 sampai dengan ayat 19 dan yang ke-20. Tuhan telah mengingatkan kami melewati tulisan Yohanes ini agar kami segera bertobat, keluar dari kehidupan kami yang salah dan lama, untuk bersama-sama mempersembahkan buah-buah kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kehidupan kami sebagai sidang jemaat-Mu. Kami serahkan hari-hari kehidupan kami yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan yang selalu memberi kekuatan, penyertaan dan pertolongan, sehingga hari-hari kehidupan yang kami jalani ini didapati berkenan di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu dalam suka dan dukanya, pergumulan yang dialami oleh kami pada saat ini oleh karena pandemi virus COVID-19 ini, kami percaya keluar dan masuknya kami tetap ada dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Diberkatilah pemerintah kami, bangsa Indonesia, bahkan sampai dengan Kabupaten Barito Timur ini. Kami percaya dimanapun kami berada, naungan kasih Tuhan tetap memelihara kami. Kami serahkan keberadaan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selamanya.